Hey hey, welcome to Cumis Curhatan Miss Manis channel. Wey, coko subscribe dulu lah sebelum kau tonton. Biar nggak apa kali apa ini. Jangan lupa kau bunyikan loncengnya juga ya. Kau like, komen juga lah. Supportmu inspirasiku. Selamat menonton. Hai, welcome di Cumis bersama saya Ella. Ya saya singkatan dari Cumis itu Curhatan Miss Manis. Dan sebelum kita bahas panjang-panjang, ya, apa sih panjang-panjang ya? Tetap di sini, jangan kemana-mana dulu, oke? Nah, sekali lagi selamat datang ya di Cumis Curhatan Miss Manis. Oke, hari ini bahas tentang apa ya? Nah, ada satu tema yang menarik nih. Kalau disingkat sih namanya KLC. And what is that? KLC. Okay, what is that? Quarter Life Crisis. Mau tahu? Ya, subscribe, like, komen terlebih dahulu supaya bisa melihat acaranya kita. Nah, KLC ini yang pastinya bukan aku yang membahas ya, karena aku juga di sini mau tanya-tanya juga dengan seorang narasumber yang luar biasa. Ya, dia seorang ibu dosen yang cantik sekali. Asik. Dia kuliah S1 di desain di salah satu universitas di Kota Bandung. Terus dia ambil S2 di sumber daya manusia, katanya sih manajemen sumber daya manusia gitu deh ya, di Sumatera Utara, Medan. Dan hari ini dia juga sebagai seorang pekerja manajemen operasional ya, saya belibet ya ngomongnya hari ini Operational. Pokoknya dia seorang wanita karir yang hebat banget ya, yang gak usah berlama-lama lagi lah. Inilah dia, Eli Situmorang. Hai. Hello netizen. Selamat sore. Iya. Kalau udah ketemu dia ini kita bisa lembut ya sebenarnya. Hai Kak Ella. Gimana kabarnya? Kayaknya makin cantik aja ya selama pandemi ini. Oh gitu, karena banyak berkurung di rumah kali ya. Banyak dikerjain mahasiswa. Itu juga sih salah satunya ya. Aduh, tadi ya buat sore atau siang ini ya. Sore lah ya. Sore ya, menjelang malam ya, kita bisa ketemu di sini, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, sure Kak. Kita bahas satu hal tentang KLC tadi. Yep. Nah, quarter life crisis. Yes, Ya, benar itu banget. kalau bahasa Indonesianya krisis seperempat abad. Yes, benar banget. Ya, seperempat abad. Nah, kalau manusia secara usia itu mungkin 18 ke atas ya. Yep, 18 ke atas. Dan yang namanya krisis dalam kehidupan ini banyak bener. Yep, benar. Banyak banget. Krisis tentang permasalahan hidup, tentang percintaan, Yes. tentang keuangan. Yes. Ese. Ya, financial Apalagi? ya. Banyak ya? Banyak banget. Iya. Nah, jadi kayak tadi saya bilang kan, Bu Eli ini, Bu Eli lagi. Jangan ibu lah ya ampun. Opung. Jadi Eli ini kan dia S2 Human research ya, Human ambil research, khusus keberdayaan manusia. sumber daya Jadi manusia. kalau kamu merasa nggak punya keberdayaan, datangi aja Eli. Kamu akan diberdayakan oleh dia. Nomor kontak boleh dihubungi di bawah ini. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa hidup ini nggak ada gunanya. Yap. Sama Eli digunain nanti. Amin. Ya, karena pada dasarnya kita semua berguna ya. Oke, ya. Nah, Li, ini tadi tentang KLC ini. Yap. Apa sih KLC itu? Oke. Lebih detailnya. Lebih detail ya. Oke, jadi sebenarnya tadi secara umum ya, mungkin tadi Kak Ella udah jelasin KLC itu atau quarter life crisis atau quarter krisis kehidupan lah ya. Kalau misalnya secara harfiah itu posisi atau kondisi seseorang di mana ketika dia menghadapi salah satu transisi nih dari titik dia perubahan mau ya? Iya, perubahan transisi dari mana dia berangkat dari titik awalnya itu menuju ke tingkat dewasa. Oke. Akan tetapi kenapa dibilang krisis gitu kan? Krisis kan pasti kayak sesuatu hal yang agak agak susah ya untuk dilalui gitu. Ya. Karena masa proses transisinya itu dia melaluinya dengan psikologis yang overthinking. Oke, psikologis yang overthinking. Iya, psikologis. Banyak sekali bahasa Inggrisnya, Li. Ada psikologis dia tuh terlalu memikirkan itu secara berlebihan. Oke. Jadi terlalu banyak kayak dia mengatakan dalam dirinya why
why and what should I do gitu, kayak harus gimana yang harus aku lakuin. Mungkin kayak bahasa ininya lagi cari jati diri dia. Yes, benar banget. Yap, benar banget. Jadi memang karena apalagi kalau yang kita tahu ya, proses transisi itu kan memang bukan suatu proses yang cukup gampang untuk dilaluin untuk semua orang. Salah. Ya, prosesnya gitu. Ya, ini ya. Yes, masa depan. Benar. Ya, jadi secara singkat sih itu sih Kak, lebih ke masa transisi di mana seseorang memang untuk melakukan perubahan dalam hidupnya gitu. Akan tetapi bisa salah kalau misalnya dia melaluinya itu dengan proses overthinking secara psikologisnya gitu. Oke, itu tadi pengertiannya. Yes, pengertiannya. Penyebabnya banyak. Penyebabnya banyak. Yang paling sering itu yang pasti bisa dari diri sendiri lah ya. Nah, jadi faktor internal itu bisa dipengaruhi dari faktor-faktor eksternalnya si orang tersebut. Contoh, misalnya kehidupan sosial, kehidupan tempat dia bekerja, keluarga juga bisa, bahkan even itu masyarakat itu juga bisa gitu. Karena sebenarnya yang membuat dia krisis, yang membuat dia bisa menjadi bingung itu adalah terkadang bukan hanya dari diri dia sendiri, tapi bahkan dari tekanan dari luar itu. Itu yang paling umum kenapa kita bisa menyebabkan kita itu mengalami quarter life crisis gitu. Dan yang kedua yang paling sering itu bisa juga disebabkan oleh media sosial. Kenapa? Nah ini kenapa kayak aku coba angkat ini, karena kan kayak sekarang juga kita udah zaman dimana semuanya itu bertautan dengan media sosial ya gitu. Kita sering banget kayak melihat media sosial dan tanpa sengaja dan tanpa kita sadar ternyata kita compare diri kita gitu loh. Kita compare. Nah, kenapa? Ini salah satu pemicunya juga penyebab quarter life crisis ini, ketika kita melihat misalnya kehidupan orang jauh lebih baik daripada kita. Sedangkan misalnya kita merasa kok aku di sini-sini aja ya, kok aku kayaknya nggak doing something for my life gitu kan. Nah itu bisa jadi pemicu juga quarter life crisisnya itu semakin dalam gitu. Nah jadi kalau memang nggak disikapin dengan baik dan benar, quarter life crisis itu bisa ngebuat kita itu kayak jadi bom waktu, ngebuat kita bisa jadi down gitu. Wow, ya itu sih ternyata sekali ya pembahasan tentang quarter life crisis ini. Nah, gimana sih kita bisa mengenali ciri-ciri kita itu memang berada di quarter life crisis? Kadang-kadang kan kita nggak tahu gitu ya. Apalagi kayak kamu bilang ada faktor lingkungan, keluarga gitu. Atau contoh mungkin gini, kayak sekarang orang ambil pendidikan gitu ya kan. Keluarga bilang dia kedokteran aja gitu. Dia ikutin, ternyata udah di tengah jalan kayaknya suka seni gitu, suka ini gitu. Sampai ada yang stres gitu gara-gara itu. Nah itu gimana tuh bisa ngenalinnya? Ya, that's the point ya Kak. Maksudnya Kakak udah bilang salah satu poinnya itu. Salah satu cirinya ketika kita mengalami quarter life crisis itu atau QLC itu adalah kita tidak bahagia dengan apa yang sedang kita lakukan. Itu yang pertama gitu. Bu Eli bahagia dengan apa? Bahagia, puji Tuhan bahagia banget ya Kak. Ya. Kelihatan ya. Kelihatan ributnya ya. Oke, kita santai aja bisa ya. Ya, jadi yang pertama memang itu adalah yang mengindikasikan atau ciri-ciri orang ketika mengalami quarter life crisis itu, yang pertama adalah dia merasa bahwa yang dia lakukan itu hanya sekedar rutinitas. Atau untuk menyenangkan orang. Gitu. Contoh misalnya ya gitu. Sebenarnya misalnya kita ambil di usia mungkin 26 sampai 28. Itu usia-usia di mana yang mungkin secara finansial sudah ada beberapa orang dewasa yang sudah cukup mapan mungkin gitu. Akan tetapi yang menjadi terkadang bisa timbul pertanyaan ketika dia bangun pagi gitu kan. Aduh, apalagi ya hari ini? Aduh, apalagi yang harus aku lakuin ini ya? Dan itu terus berulang sampai dia kembali lagi ke rumah. Nah, itu menggambarkan dia tidak menikmati apa yang dia jalanin. Itu dia menganggap berarti apa yang dia lakukan itu hanya sekedar rutinitasnya saja gitu. Tapi dia tidak menghidupi, dia tidak happy dengan pilihan dia gitu. Itu salah satu ciri quarter life crisis juga sih Kak. Atau bisa dibilang mungkin dia nggak punya tujuan kali ya. Jalani apa yang ada hari itu. Gitu, benar. Nggak punya ke depan nih mau ngapain gitu. Iya, benar jadi lebih kayak yang ya udahlah gini aja gitu. Banyak ya seperti itu. Banyak. Pernah nemuin nggak orang yang seperti itu? Banyak. Dan ini memang secara statistik itu saya baru baca ya dari beberapa sumber kemarin dari penelitian, 86% milenial beberapa tahun belakangan ini itu merasakan QLC. 86%. 86% itu maksudnya itu angka yang
cukup tinggi ya gitu kan maksudnya kalau misalnya kita bandingkan dengan jumlah milenial di Indonesia lah khususnya gitu kan. Berarti kan ini memang salah satu permasalahan yang cukup serius. Iya benar. Ya untuk dibahas gitu. Makanya ya semoga ini bisa membantu lah ya gitu kan. Pastilah, maksudnya ini kan juga jadi satu pandangan juga kan. Maksudnya orang kan ngerasa ngelihat sekarang ya media sosial banyak ya. Yes, sekarang. benar. Tapi kadang-kadang ya ngikutin aja. Kayak hari ini musimnya apa gitu. Tok-tok gitu ya. Tok-tok gitu ya. Tok gitu ya kan. Ikutin aja gitu. Buat konten-konten yang kadang-kadang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu ya. Iya, tapi kalau dilihat ini menghasilkan. Ini buat tenar, ini viral gitu ya kan. Tapi kalau ditanya ke dalam diri sendiri, apa memang itu tujuannya? Enggak juga gitu. Iya, benar. Karena pengaruh ya. Pengaruh lingkungan gitu. Ya, seperti itu. Ya, pengaruh lingkungan itu memang bisa kita bilang salah satu dampak yang cukup besar ya untuk kita misalnya berada di dalam KLC itu tadi gitu. Kalau misalnya kita memiliki lingkungan sosial ya, terutama mungkin keluarga yang mungkin tidak terlalu banyak membebani atau tidak terlalu banyak menuntut kita secara pribadi, KLC itu akan bisa dengan santai sebenarnya kita laluin gitu. Akan tetapi terkadang sebenarnya bukan keluarga, justru yang lain di luar keluarga, eksternal itu tadi, misalnya kayak yang mungkin teman satu kerja atau misalnya teman satu geng pas lagi main atau orang-orang lain di kantor atau yang lain gitu. Nah justru itu yang bisa jadi tekanan kayak kita. Contoh misalnya Kak, mungkin aku ambil contoh kayak yang kayak kita tahu ya paradigma kayak di Indonesia itu gitu ya. Kalau misalnya kamu lulusan apa, misalnya pendidikan gitu. Oke, misalnya aku ambil contoh misalnya S2 misalnya seperti saya gitu kan. Terus tiba-tiba pekerjaannya mungkin tidak sesuai expect di orang umum gitu. Misalnya hanya bekerja di ya mungkin di lembaga sosial atau apa gitu, perusahaan biasa gitu. Nah itu pasti akan jadi pressure tersendiri gitu. Oh gitu. Nah respon-respon orang itu kan, itu terkadang yang bisa mengubah perspektif kita dan bahkan meragukan diri kita sendiri. Nah itu salah satu ciri itu juga gitu, meragukan diri sendiri. Itu salah satu juga ciri dari orang yang mengalami KLC gitu. Krisis kepercayaan diri. Iya, krisis kepercayaan diri gitu. Jadi bisa pengaruh nggak kalau krisis kepercayaan diri itu kepercayaan dia sama yang Maha Kuasa? Bisa mempengaruhi juga, iya, bisa mempengaruhi juga karena begini. Kenapa aku bilang bisa mempengaruhi ya? Mungkin itu relasinya itu mungkin horizontal ya. Kenapa? Misalnya seperti ini, ketika kita udah nggak percaya diri kan, kita kan insecure nih ya sama diri kita gitu. Pasti ada satu momen yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya kita nggak menemukan suatu hal yang bisa membantu kita melewatin KLC itu dengan baik, otomatis kan kita ngeblame sama yang di atas. Maksudnya kayak lebih aku diciptakan gitu. Yes, dan itu memang salah satu hal yang gampang banget juga kita lihat ketika kita mengalami KLC itu selalu mempertanyakan itu. Kenapa sih Tuhan? Kenapa aku kayak gini sedangkan mereka udah seperti itu? Kenapa aku ngerasa aku kayaknya stuck di sini aja tapi mereka udah kayak begitu? Nah, seperti itu. Jadi kalau aku bilang menyalahkan mungkin dia ngeblame, iya dia pasti akan ngeblame gitu. Makanya penting komunitas sih Kak, yang benar. Komunitas yang baik ya. Yes, bisa bantu cara pandang dia. Cara pandang kita untuk ngelaluin KLC itu gitu. Apalagi mungkin bisa jadi mungkin kita bukan dari keluarga yang bisa ngobrol. Yes. Kalau keluarga yang kaku, yang nggak bisa bicara dari hati ke hati tuh pasti krisis ininya makin bertambah. Makin dalam. Apalagi keluarga Indonesia itu ya. Itu makanya bukan keluarga yang suka bicara dari hati ke hati. Yes. Ya kan? Kayak telepati aja. Ya kan? Biasanya gitu. Karena saya pun mengalami hal yang sama gitu. Oke. Nah, seberapa buruknya dampak dari KLC ini terhadap psikologi seseorang? Oke. Jadi kalau misalnya KLC ini berdampak yang cukup aku bilang itu ada faktornya tadi itu mempengaruhi itu banyak ya. Nah, cara kita menanggapi KLC itu juga akan membuat dampak-dampak yang berbeda Kak. Kenapa? Contoh ya, aku langsung analogikan aja dalam artian aku langsung kasih contoh gitu. Yang pertama, misalnya kalau kita berada di dalam lingkungan yang salah, kita itu akan semakin insecure sama diri kita gitu, karena kita tidak dapat motivasi atau bahkan topangan-topangan yang tepat gitu. Tapi ketika misalnya kita berada di dalam KLC kita,
tapi kita misalnya berada dalam ruang lingkup yang tepat, misalnya kayak yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kayak komunitas yang benar, yang benar-benar Komunitas yang sehat. sehat gitu. Nah, itu KLC itu justru akan berdampak yang sehat dan baik untuk dia. Kenapa? Karena kita akan kepicu jadinya untuk mempersiapkan diri kita di proses KLC itu, bukan malah lebih memandang rendah lagi diri kita. Nah, gitu. Jadi kalau dibilang berdampak apa, banyak ya, insecure pasti. Terus yang kedua, melihat bahwa segala sesuatunya itu terlihatnya peluang-peluang itu menjadi sempit. Jadi mindsetnya juga lebih sempit daripada yang seharusnya. Terus yang ketiga, ketakutan. Itu pasti. Karena dia sudah insecure, otomatis dia akan ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Yang pasti tentang masa depannya. Gitu. Apalagi kalau misalnya dari data yang boleh aku coba baca kemarin itu, terutama itu yang menjadi insecure itu di dalam karir, terus di dalam finansial, dan di dalam pasangan hidup juga. Itu tiga hal yang paling ini, tiga hal yang paling tinggi lah KLC-nya. Itu di seluruh Indonesia. Iya, berdasarkan penelitian sih. Berdasarkan tingkat kebutuhan dari setiap manusia. Wow, iya ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menghadapi dan melewati KLC ini? Oke. Tapi maksudnya gini, sebelum dikasih tahu gitu ya, itu kan tadi tentang personal ya. Yap. Maksudnya kalau ini bicara tentang orang tua, Yap. orang tua ada bisa ambil peran nggak Of course. dari situ? Yap. Ya bener ya. Iya. Bisa ya. Bisa. Kenapa aku bilang bisa gitu kan? Karena kan KLC ini kan menitik beratkan pada satu pribadi gitu, dan satu pribadi ini kan pasti kan dia itu dikelilingi oleh banyak faktor ya, yang aku bilang tadi ya. Kalau secara internal yang pasti ya diri dia sendiri gitu. Eksternal itu yang mulai dari keluarga. Itu yang paling pertama, yang paling mendasar. Ya benar yang kayak Kak Ella bilang, orang tua ngambil peran ya bisa gitu. Nah, gimana nih cara orang tua ngambil perannya gitu kan? Pasti itu yang penting kan. Harus ada banyak keterbukaan antara anak dan orang tua. Harus ada komunikasi yang sehat antara anak dan orang tua. Quality time ya, bahasa. Yes, harus bahasa Jepangnya ya. Iya, bukan bahasa Jerman. Harus banyak quality time, bener Kak. Kita harus banyak menghabiskan waktu, spend time gitu. Jadi secara psikologis pun, kalau misalnya kita memiliki hubungan yang sehat dengan orang tua gitu kan, otomatis kan kita bisa feel free semua apa yang kita rasain ya, feel kita. Dengan begitu orang tua pun juga secara nggak langsung pasti bisa membantu kita untuk bisa ngelewatin KLC-nya kita itu tadi gitu. Itu karena kadang-kadang kan apalagi ya kayak sekarang gitu ya, kalau anak tuh udah cari duit ya kan, udah aku urus diriku sendiri gitu ya. Iya. Nah, cari duit itu sekarang dari umur kecil tuh udah bisa cari duit gitu ya. Ya kan, udah bisa cari duit gitu. Jadi misalnya dari 5 tahun gitu, misalnya dia mungkin jadi kayak bintang iklan gitu, umur 5 tahun, 10 tahun. Lah dia memang udah bisa cari duit, terus dibiarin ya kan, nggak mungkin. Justru kayak gitu mungkin orang tuanya perannya lebih besar. Benar-benar banget Kak. Jadi memang kalau dibilang sebenarnya titik awalnya itu selain dari diri sendiri, itu yang paling setelah itu tuh adalah orang tua itu tadi gitu. Memang penting sih kita membangun komunikasi yang sehat antara kita dan orang tua ya gitu. Karena kan gimana pun pelarian kita, maksudnya selain ke Tuhan yang pertama, pasti itu kan ke ruang lingkup keluarga, dan itu pasti orang tua. Iya, betul. Gitu. Nah, kembali tadi tuh, bagaimana melewati dan menghadapinya? Bagaimana? Dangdut ya? Kayaknya ibu dosen ini penggemar dangdut ya? Kok tahu sih Kak Endang sukanya sih? Oke, kalau ditanya tentang bagaimana ya, yang pertama kita harus mengerti. Yang pertama ya, ini aku mungkin urutin dari 3 topik yang paling banyak mendasar KLC ya. Misalnya tadi karir, finansial, sama tentang pasangan hidup ya. Nah, misalnya yang paling pertama itu kita harus sadar gitu ya, terutama mungkin di dalam karir, kita itu bekerja is not all about money gitu. It's not about money. Iya, gitu. Bekerja itu bukan hanya tentang uang gitu ya. Mungkin kalau untuk umur 30-an ke atas gitu ya, mungkin ini terdengar klise sih. Tapi mungkin untuk para audiens yang umur 20 atau mungkin yang under 20 yang sudah mulai bekerja, ini penting banget diterapin gitu. Karena apa? Karena sebenarnya di usia seperti itu, disitulah kesempatan kita untuk upgrade your skill gitu loh. Show up what do you want gitu. Apa yang pengen kamu lakuin, just do it gitu. Kamu harus lakuin aja gitu. Dibanding hanya kamu mikirin ya udah aku kerja
aku punya uang, ya udah gue hidup. Nah itu nanti lama kelamaan kita akan jenuh, kita pasti akan bosan dengan kehidupan kita gitu. Dan terakhir itu akan menjatuhkan kita lagi ke KLC-nya kita gitu. Jadi kayak penting banget kayak kita memandang sesuatu yang kita pekerjakan itu memang ini kita lakuin karena alasan apa gitu. Only about money or your love gitu loh. Kamu mencintai itu apa enggak gitu kan. Makanya orang sering bilang kayak yang just do what you love. What you love. Do what you love. Ya gitu kan. Love what you do. Iya. Jadi sebenarnya kayak apa ya, kalimat kecil itu sebenarnya itu penting banget sebenarnya kita terapin gitu. Kita terapin di dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan perasaan kita senangin atau kita cintai gitu ya, itu akan feedbacknya ke dalam diri kita tuh jauh lebih baik. Nah itu, jadi memandang segala sesuatunya itu bukan hanya karena masalah uangnya, itu mungkin untuk kebahagiaan karirnya ya gitu. Terus yang kedua, jangan pernah bandingin diri kita dengan orang lain ya. Jadi ini maksudnya mungkin apa ya, banyak sih ya orang-orang di luar sana udah dengerin hal ini gitu, kayak yang ya don't compare yourself with others lah gitu ya kan. Tapi it's true Kak, itu benar adanya. Karena apa? Karena gak semua secara psikologi kita bisa membuat perbandingan itu menjadi pemicu semangat gitu loh. Kenapa aku bilang gitu kan, kita kan harus bisa pandang dari dua insight ya gitu. Kita pandang hidupnya si A ini, ketika kita melihat itu malah membuat kita jadi makin insecure kah? Atau malah memicu kita jadi semangat, lebih mau lagi ya? Iya, lebih grow up gitu kan, lebih kayak yang lu aja bisa, inspirasi nih dia bisa, kenapa aku enggak? Nah itu ada dua gendangnya gitu. Nah jadi kenapa aku bilang don't compare yourself with others, itu maksudnya di sini kita boleh compare diri kita dengan orang. Which is itu good ya, maksudnya itu baik. Tapi balik lagi, kita mau ngambil insight yang mana tadi? Kita nge-compare-nya positif apa negatif gitu ya kan? Karena maksudnya gini loh, orang yang kembar identik aja, gennya itu masih ada yang beda gitu loh. Apalagi kita gitu kan, yang pasti kita udah diciptakan dengan segala kebaikan yang dari Tuhan boleh kasih ke kita, talenta yang Tuhan boleh kasih ke kita gitu kan. Pasti kan kita sudah punya jalannya masing-masing, rezekinya masing-masing gitu ya kan, petnya masing-masing, kita mau diarahin kemana gitu. Makanya penting banget kita pas di masa KLC itu, penting banget yang namanya kita kenali diri kita, gali diri kita gitu. Jadi kayak yang benar-benar kayak yang aku ini sukanya apa ya? Passionnya aku di mana gitu ya? Aku tuh sukanya apa ya? Aku kalau ngelakuin ini bahagia nggak ya? Kalau yang ini gimana ya? Seperti itu Kak, itu penting banget gitu. Jadi don't compare yourself with others, itu penting banget. Apalagi kayak yang tadi ya Kak, yang di awal aku udah sebutin bahwa apalagi kayak media sosial sekarang ya, kita kalau lihat orang di medsos itu kayak yang aduh gitu ya, aku mah apa gitu ya kan, sama kentang ya, kentang rebus sama potato chips tuh beda banget gitu, udah beda harga, udah beda sebutan gitu, beda serbuk lagi ya kan gitu kan. Nah jadi seperti itu gitu, padahal kita nggak tahu nih gitu ya, kayak dia juga sebelum ke fase itu dia kayak mana ya. Nah itu yang terkadang kita bangunnya gitu kita nggak tahu gitu kan. Dan yang ketiga itu, jangan pernah ragukan yang namanya sebuah proses. Dan tidak ada kata terlambat. Kenapa? Contohnya misalnya kita ambil dari pendiri KFC ya. Pendiri KFC itu dia baru berhasil mendirikan KFC itu di umur 60 tahun. Plannya itu dia buat itu di umur 60 tahun. Jadi jangan pernah batasin diri kita. Kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya kita masih muda gitu kan, just do it gitu. Whatever what you want, just do it gitu. Lebih just do it. Masalah kayak resiko apa yang bakalan terjadi ke depan, itu bakalan success or not atau fail, it's okay. Itu gitu. prosesnya. Itu ya? proses. Itu proses. Itu sih Kak, yang tiga itu yang paling penting sih. Iya ya. Wow, luar biasa ya. Kayaknya kalau Bu Eli sendiri udah banyak melewati proses. Wah, kalau luar puji Tuhannya sih udah ya. Soalnya kan gini ya, maksudnya kan S1 udah. Ya. Terus ngambil S2 beda lagi. Iya. Kan? Cross. Dan saya dengar juga kayak mau ambil S3 juga nih. Psikologi kan ya. Aduh, ya lagi nyari yang mau biayain. Iya, jadi tolong ya buat sponsorship yang membiayai, nomornya di bawah ini.
Nah itu kenapa itu ngambil dua hal yang berbeda? Ya, nah mungkin sharing saya ini ya bakalan satu gambaran yang sempurna lah ya untuk menggambarkan KLC itu sebenarnya gitu. Jadi memang berangkat dari waktu SMA ya Kak, itu IPA ya gitu. Nah itu orang tua pengennya jadi apa? Kamu harus jadi dokter dong, ini dokter itu keren bla 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 bla. But it's not me, it's not me. Saya mau jadi pasien. Iya, biar disuntik gitu. Gitu ya. Oke, jadi ketika berada di jalur itu kayak yang benar-benar saya, ya itu bukan saya gitu. Saya memang nggak bisa bentrok nggak sama orang tua gitu. Iya. Sering Kak. Sering. Even bahkan sampai aku di tahun kedua waktu aku S1. Itu di tahun kedua aku S1 sempat ya nggak omongan sama mama. Karena mama tetap ingin aku balik dan melanjutkan fakultas kedokteran itu. Gitu, tapi ya maksudnya dalam hati kayak yang it's not me gitu. Ya bukan aku. Jadi kenapa harus aku dipaksa ya gitu kan. Nah, bergumul dengan itu sampai ada di titik dimana kayak yang oke, aku jalan 4 tahun gitu kan, which is itu umur udah kayak sekitar 22 lah ya, udah mau selesai gitu. Wah, mulai itu KLC. Masuk ke KLC, aku habis ini ngapain ya? Nah itu tadi Kak, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, kalau kita bisa overthinking, ternyata terlalu bertanya sekali atas hal-hal itu bisa memperparah KLC-nya kita. Nah itu kayak seperti aku itu ya gitu, kayak aduh aku udah lulus mau ngapain ya. Ini kedepannya mau ngapain. Terus masa-masa kayak gitu mama gak ini. Nah itulah kamu aja bingung gitu. Ya ngapain? Enggak sih, puji Tuhannya sih enggak sih memang gitu. Tapi karena mungkin bener ya, aku di situ memang menekankan bahwa kayak oke, mungkin ini it's so hard for me gitu. Tapi kayak aku ceritanya ke Tuhan sih Kak. Ceritanya ke Tuhan, kayak dalam artian Tuhan maunya apa ya, lebih ke situ. Karena itu ada faktor lingkungan yang mendukung di situ sebenarnya. Yang aku bilang tadi gitu, penting banget komunitas-komunitas yang membangun itu tadi, yang sehat itu gitu kan. Jadi mereka mengarahkan, membantu gitu kan, untuk kayak membuka insight-nya aku gitu kan. Jadi di situ kayak yang oke, aku harus keep going sama ini gitu kan. Sampai di titik dimana kayaknya aku nemuin bahwa aku sangat suka dengan mempelajari apa yang namanya karakter manusia. Di situ mulai terasa terpanggil. Jadi waktu waktu dulu kan sempat kerja di salah satu televisi di Jakarta ya. Di situ kita banyak bertemu dengan manusia, bukan manusia, maksudnya orang ya, manusia lah, masa hantu. Maksudnya dengan orang berinteraksi dan beragam sekali karakternya gitu ya. Dan itu memang ruang lingkup yang baru buat aku secara pribadi gitu kan. Nah itu yang ngebuat aku kayaknya menarik ya. Aku senang kayaknya untuk mengenali setiap pribadi gitu. Nah disitulah Kak, aku di situ mulai kayak aku ambil waktu sendiri gitu kan. Aku tanya gitu. Aku tanya dalam diriku sendiri, aku happy nggak gitu sama ketika misalnya menghabiskan waktu berjam-jam sama orang untuk menggali tentang dia, untuk mengenal tentang dia gitu. Makanya itu kamu ambil kuliahnya yang iya, di situ makanya kayak itu juga aku bilang rencana dari Tuhan juga. Tuhan izinkan aku untuk kembali ke Medan gitu ya, ketemu dengan hal-hal luar biasa gitu. Salah satunya komunitas yang sangat membangun aku juga gitu kan. Ditambah lagi Tuhan boleh izinkan juga aku ada kesempatan untuk kuliah maksudnya di jurusan yang memang aku pengen gitu. Dan terakhir itu memperlengkapiku secara berlahan. Oh ternyata ini ya, oh ini ya. Dan dari situ lahirlah sebuah kebahagiaan gitu. Ketika aku udah berjalan dengan passionku, ditambah lagi dengan menjalaninya aku dengan do what you love, gitu kan, itu aku tuh happy banget gitu. Jadi kalaupun misalnya ada pergumulan atau misalnya ada tantangan gitu ya di dalam dunia pekerjaan, aku tuh nggak ngambil pusing gitu, karena kita udah ngeblend gitu, passion itu, cinta itu, dan dirinya kita itu udah ngeblend. Jadi kayak mau ada halangan atau rintangan apapun ya keep going aja. Udah santuy aja gitu. Nah itu satu kan mama awalnya agak terima. Mungkin setelah kamu tamat ya udahlah, nih anak nih udah terserah dia. Nah, waktu dia denger kamu ambil S2, apalagi sih kamu ini gitu ya. Nah itu juga sempat jadi kekhawatiran gitu ya, karena di satu sisi kan kayak begini ya Kak, maksudnya apa ya, orang tua
serius mau sekolah lagi gitu kan, enggak ini aja gitu, maksudnya kayak yang udah lain aja. Ya benar, aku mau ngomong itu sih sebenarnya. Apalagi orang Batak ya kan, harta tahta Apa ya kan? Sebagai nggak berani saya. nanti salah persepsi ya. Iya benar. Jadi kayak yang sempat sih bilang kayak, mah karena aku udah tahu ya gitu, apa yang sebenarnya aku pengen banget gitu kan, kayak mah aku pengen ini deh gitu kan, kayak orang tuh hah serius kayak gitu, iya gitu benar gitu kan. Terakhir ya yakin nanti umur gini-gini dikaitkan lagi dengan usia dan segala macam pertimbangan mereka, tapi balik lagi gitu, aku punya keyakinan, no, I wanna do it gitu, aku pengen lakuin itu, I wanna make it happen gitu dalam hidup aku gitu kan. Ya udah terakhir ya udah just do it kata orang tua, ya udah ikut tes ya kan, walaupun dengan dengan pesimistik ya gitu kan, pas melihat orang kanan kiri, aku ini ya di auditorium ya, permisi Pak, dari lulusan mana Pak? Oh saya dari S2 ini katanya ke sana, yang sebelah iya saya dari kementerian ini. Dia maksudnya bayangkan aku yang cuman apalah aku ini ya kak, cuman remah-remah rengginang gitu ya kan. Tapi itu ya balik lagi kayak yang aku bilang tadi ya kak, maksudnya ini semua nggak lepas dari campur tangannya Tuhan atas hidup gitu ya. Dari sekian banyak orang, Tuhan boleh izinkan aku dan pilih aku untuk menempuh itu gitu ya, dan itu pun bisa jadi berkat buat aku secara pribadi atau mungkin makan buat orang lain gitu. Mungkin seperti cara ini ya, berbagi gitu ya, berbagi apa yang aku punya, lebih ke situ sih kak. Pernah stuck nggak dengan pilihan-pilihan kamu? Semenjak yang aku putuskan S2 itu, bahkan sampai sekarang apapun yang aku putuskan, puji Tuhan nggak pernah stuck sih kak. Iya, justru pengen lebih keep going, pengen terus kayak grow up. Apalagi nih El, dari kamu yang bisa kamu explore kayak gitu. Lebih ke situ sih kak. Keren ya. Ternyata di dalam diri kita itu banyak hal ya. Banyak hal banget. yang bisa kita kembangkan. Yap. Cuman mungkin yang saya juga bisa tadi ngobrol-ngobrol itu pengenalan diri kita sendiri gitu. Yes. Dan kalaupun kita masih susah mengenali diri kita, mungkin kita ya tadi itu dia kayak Eli bilang gitu, berdoa. Yap. Ya dengan keyakinannya kita. Gitu. Yap. Kita tanya ke Tuhan, Tuhan aku nih sebenarnya mau kayak mana gitu. Yap. Terus komunitas. Yes, benar banget. Peran keluarga juga penting ya. Walaupun mungkin mama papanya mungkin kok itu sih yang kau ambil gitu. Iya, benar banget. Kok begini sih gitu. Tapi mungkin orang tuanya juga melihat Eli pun bertanggung jawab dengan pilihan dia gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya apapun yang kita jalani di hidup kita ini sebenarnya nggak salah gitu. Yes. Ya. Tapi yang penting tuh jangan juga caranya dan jalannya yang salah. Gitu. Kalau mungkin ada orang tua atau keluarga yang gak suka, ya it's okay gitu ya kan, pasti ada yang suka dan gak suka. Cuman ya kalau kamu bertanggung jawab, kamu bisa nunjukin yang kamu pilih itu juga bisa bermanfaat buat orang lain ya. Yes, benar banget. Jadi berkat buat orang lain. Jadi kayak Eli, dia pertama satu desain. Iya, desain kak. Nah, dia mendesain apa nih? Fashion sih, lebih ke fashion. Fashion itu ruang lingkupnya juga banyak. Iya ya. Bisa juga dia desain hidup orang. Aduh. S3 saya nggak tahu bener nggak dia mau ambil psikologi. Lihat aja nanti ya. Iya. Lebih mendalam nanti. Iya, lebih mendalam. Tapi ya itu hidup kita gitu. Tuhan juga memberikan kita hidup. Pastinya nggak hanya gitu-gitu aja ya. Kamu lahir besar, udah gitu aja, nggak ada banyak hal gitu. Tapi bagaimana cara kamu bisa melihat itu positif atau negatif nggak buat diri kamu? Iya, buat diri kita, benar. Iya, setuju banget sih kak. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita back to topik ya, maksudnya KLC ya, wajar banget kalau setiap orang itu menghadapi KLC-nya masing-masing. Setiap orang itu pasti pernah namanya menghadapi KLC-nya sendiri gitu. Saya juga menghadapi. Iya pasti ya, everyone ya, mungkin everybody. Kak Ella juga pasti pernah, tapi dengan cerita dan proses yang berbeda. Gitu juga dengan Eli gitu ya. Begitu juga dengan kakak kita yang luar biasa di belakang layar ya. Kita itu. Iya. Yang luar biasa itu semua pasti pernah gitu ya. Dan mungkin di saat-saat KLC itulah kita kayak yang sering mungkin bertanya, Tuhan, apa jalan aku salah ya selama ini? Kita pasti pernah bertanya seperti itu. Aku mau jadi apa ya sebenarnya? Tujuan hidup aku itu sebenarnya apa? Tuhan selalu bilang kan, gak ada sebenarnya yang salah. Semuanya itu bisa diperbaiki. Yang penting kita bisa menangkap, bisa mengambil dari insight yang tepat aja dan dukungan dari orang-orang yang tepat juga. Itu sih kak kuncinya. Tapi gimana kalau yang udah separuh jalan? Maksudnya gimana kak? Maksudnya yang mungkin ya itu tadi gitu kan, tiba-tiba
di pertengahan jalan dia ngerasa aduh salah nih aku ambil jalannya. Oke, it's okay ya Kak. Maksudnya kayak yang aku bilang tadi, kita kan pasti kan bisa belajar dari kesalahan yang ada gitu kan. Makanya apa ya, penting banget ya, mungkin kita akan relate ini ke positive thinking, itu penting banget gitu. Ketika kita melihat bahwa sebuah kesalahan itu tadi sebuah pembelajaran, pasti kita akan grow up di situ. Tapi kalau kita menganggap bahwa kesalahan itu udahlah, ngeblame diri sendiri, kayak lebih kayak udahlah aku memang bego banget, bodoh banget. Nah, itu malah jadi nanti dampaknya kan nggak baik ya. Makanya penting sih, positive thinking itu juga penting untuk ngadepin KLC sih. Asik. Jadi sih Kak, KLC itu nggak berat-berat amat sebenarnya. Sebenarnya enggak. Memang bagian dari hidup ya. Iya, itu memang bagian dari hidup. Jadi buat kaum milenial dan juga buat ya orang tua juga ya. Ya. Setiap orang tuh pasti mengalami fase-fase dalam hidupnya. Yes. Nah, anak muda butuh dukungan orang tua juga perlu ambil peran yang luar biasa juga buat anak-anaknya dari kecil, dari dini gitu, untuk mereka bisa mengenali. Karena kayak sekarang ya, lingkungan media sosial itu kalau kita nggak benar-benar lihat, pelajari, aduh bisa hancur nanti. Iya, benar banget. Jadi gimana teman-teman? Udah dapet lah ya gambarannya tentang KLC itu apa. Jadi nggak gampang lagi gitu, apalagi 2021 ini ya. Setelah setahun kemarin kita kayaknya digoncang-gancingkan dengan COVID-19 ya. Nah, tahun ini jangan lagi digoncang-goncingkan. Vaksin udah ada, obat udah ada gitu. Tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Seperti kita juga jalanin kok protokol kesehatan. Iya benar. Nah, kesehatan itu juga secara di luar, secara rohani juga. Iya, benar banget. Ya, teman-teman, gimana? Udah banyak belajar ya? Kurang? Nah, nanti kan konten berikutnya. Oke, nah kalau mau konten berikutnya komen aja. Aku pengen lagi deh yang itu. Pembicaranya gitu ya. Menarik ya. Jadi kita jalan terus. Amin. Bagi-bagi kalah. Gitu. Nah, kalau itu urusan ibu Greg. Bagi-bagi ya Ibu. Saya cuma cuap-cuap. Oke, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Kayaknya nggak ada habisnya. Iya, benar kan. Tapi nggak mungkin juga kita mau berapa lama ngobrol di depan kalian gitu. Ya, mikir juga soalnya ini. Lapar juga jadinya ya. Oke, minumlah dulu. Ya, ayo boleh. Ini apa tadi namanya, kopi arang ya? Ya, kopi arang, signature dari tempat kita podcast ini. Boleh nggak kita sebut? Boleh nggak ya? Oke. Apalagi yang saya mau ngomongkan? Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang kita bisa bahas. Tapi kita juga nggak akan berhenti. Konten-konten kita berikutnya juga akan ada begitu banyak bahasan-bahasan yang menarik dan menginspirasi buat teman-teman. Bahkan konten-konten kita sebelumnya juga banyak menginspirasi kok gitu ya. Jadi tetap di like, subscribe, dan di komen. Oke, saya dan Eli pamit. Thank you ya buat semuanya. Bye.